Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melati Surya Gupita. Saya akan mempresentasikan hasil dari pencarian review jurnal saya yang berjudul Peningkatan Trigliserida, Minyak Pirolisis, dan Lignin menggunakan katalis sulfida logam. Di mana nantinya akan saya jelaskan yaitu pendahuluan, HDO dari bahan baku trigliserida dan minyak nabati, lalu HDO asam lemak, lalu kemudian ada HDO dari ester alkil asam lemak, lalu kemudian mekanisme dekomposisi trigliserida, lalu HDO dari umpan komersial seperti minyak goreng bekas dan tall oil, lalu kemudian HDO dari fenol dan alkil fenol, lalu HDO dimerik fenol, dan yang terakhir yaitu HDO dari pakan kompleks seperti minyak pirolisis atau lignin. Pada garis besarnya, artikel ini menggarisi dua tantangan utama yang sedang dunia hadapi, yaitu meningkatnya permintaan energi yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi global dan juga meningkatnya emisi CO2 akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan di berbagai sektor ekonomi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan biofuel yang berasal dari sumber daya biologis yang melimpah dan kaya karbon. Sumber biofuel ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu bahan baku berbasis gula seperti bit gula, tebu, dan juga jagung. Yang kedua yaitu bahan baku trigliserida seperti lemak hewani, minyak nabati, dan juga minyak goreng bekas. Yang ketiga yaitu bahan baku lignoselulosa seperti kayu dan limbah hutan. Biofuel yang dihasilkan dari bahan baku non-tanaman dan limbah dianggap sebagai pilihan yang baik karena tidak bersaing dengan lahan pertanian untuk produksi makanan. Proses pengolahan biomasa menjadi bahan bakar cair dan pengolahan lebih lanjut menggunakan katalis padat telah menarik perhatian besar dalam penelitian industri dan akademis selama beberapa dekade terakhir. Katalis sulfida logam, yang merupakan jenis katalis umum yang digunakan dalam pengolahan bahan bakar fosil, semakin diminati karena biaya yang rendah, relevansi industri, dan kemudahan penerapannya dalam infrastruktur penyulingan yang ada. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengolahan berbagai bahan baku bio, seperti asam lemak, senyawa fenolik, dan juga minyak pirolisis. HDO itu kepanjangan dari hydrodeoxygenation, yang merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan oksigen dari senyawa organik, khususnya dari minyak nabati dan trigliserida untuk menghasilkan bahan bakar cair yang lebih bersih dan efisien. Berikut gambaran reaksi yang akan terjadi. Katalis yang digunakan yaitu umumnya katalis sulfida logam seperti NiMOS dan juga COMOS, di mana katalis ini dianggap lebih efektif dalam meningkatkan laju reaksi dan mengurangi energi yang diperlukan untuk proses deoksidasi. Lalu HDO Lalu kemudian ada HDO asam lemak, yaitu proses kimia yang digunakan untuk menghilangkan oksigen dari senyawa organik, khususnya asam lemak, untuk menghasilkan hidrokarbon yang lebih bersih dan efisien. Proses ini sangat penting dalam konversi bahan baku terbarukan seperti minyak nabati dan lemak hewani menjadi bahan bakar yang dapat digunakan dalam mesin diesel dan aplikasi energi lainnya. HDO asam lemak dapat terjadi melalui beberapa jalur reaksi yang utama, yaitu yang pertama yaitu direct HDO, yaitu oksigen dihilangkan dalam bentuk molekul air,
tanpa kehilangan atom karbon. Kemudian ada decarbonylation atau DCO, yaitu merupakan oksigen dihilangkan sebagai karbon monoksida yang dapat mengurangi jumlah atom karbon dalam produk akhir. Lalu kemudian decarboxylation atau DCO2, yaitu oksigen dihilangkan sebagai karbon dioksida juga mengurangi jumlah atom karbon dalam produk akhir. Proses HDO akan dimulai dengan pembentukan situs aktif pada katalis, di mana asam lemak berikatan. Kemudian reaksi berlangsung dengan penghilangan oksigen, menghasilkan hidrokarbon yang diinginkan. Contoh hasil dari HDO pada asam lemak ini yaitu jika kita mungkin menemukan bahwa penggunaan katalis NIMO pada minyak rapsid pada suhu 280 derajat Celcius dapat mencapai konversi 100%, menghasilkan hidrokarbon seperti N-parafin atau dengan kode C17 dan juga C18 dan I-parafin. Ini menunjukkan bahwasannya proses HDO sangat efektif dalam mengubah asam lemak menjadi bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya HDO pada asam lemak merupakan proses penting dalam pengembangan biofuel yang berkelanjutan. Dengan menggunakan katalis yang tepat dan memahami mekanisme reaksi, maka kita dapat mengubah bahan baku terbarukan menjadi bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu kemudian ada HDO dari ester alkil asam lemak, di mana proses ini juga digunakan untuk menghilangkan oksigen dari senyawa organik seperti ester alkil asam lemak. Ester alkil asam lemak seperti metil ester asam lemak dan etil ester asam lemak memiliki jalur dekomposisi yang berbeda saat mengalami HDO. Proses HDO yang terjadi dari ester alkil asam lemak yaitu yang pertama penguraian ester. Ester alkil asam lemak biasanya akan terurai menjadi asam lemak sebagai produk perantara. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses HDO. Lalu kemudian ada proses deoksigenasi, yaitu setelah terbentuk asam lemak, proses deoksigenasi dapat terjadi melalui beberapa jalur, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu direct HDO, decarbonylation, dan juga decarboxylation. Lalu nantinya akan menghasilkan hasil akhir, yaitu hidrokarbon yang lebih sederhana, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan kimia lainnya. Lalu kemudian ada mekanisme dekomposisi trigliserida. Trigliserida merupakan jenis lemak yang terdiri dari satu molekul gliserol yang terikat pada 3 molekul asam lemak. Ketika trigliserida diolah, mereka dapat terurai melalui beberapa jalur. Ada 3 jalur utama dekomposisi trigliserida, yaitu yang pertama, beta eliminasi. Dalam jalur ini, hidrogen di posisi beta
atau posisi kedua dari gliserol dihilangkan. Proses ini terjadi secara bertahap, di mana trigliserida diubah menjadi digliserida, kemudian akan menjadi monogliserida, dan akhirnya menjadi gliserol. Selama proses ini, 3 molekul asam lemak dapat dilepaskan dari 1 molekul trigliserida. Ini adalah jalur yang paling umum dan banyak diteliti, karena menghasilkan asam lemak sebagai produk antara. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa asam lemak terbentuk selama deoksigenasi trigliserida. Lalu kemudian ada jalur migrasi hidrogen gamma, yaitu jalur ini akan melibatkan pemindahan hidrogen di posisi gamma, yaitu posisi ketiga dari gliserol. Namun, jalur ini hanya terjadi pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 450 derajat Celcius. Oleh karena itu, jalur ini tidak mungkin terjadi dalam kondisi reaksi hydrotreatment yang biasa digunakan. Lalu kemudian yang terakhir yaitu jalur deoksigenasi langsung atau direct deoxygenation. Jalur ini hanya terjadi jika ada katalis NIMO yang sangat aktif. Dalam jalur ini, oksigen dihilangkan secara langsung dari molekul trigliserida tanpa melalui proses penghilangan hidrogen terlebih dahulu. Ini merupakan jalur yang lebih efisien, namun memerlukan kondisi tertentu untuk dapat berlangsung. Lalu kemudian ada juga HDO dari umpan komersial. Di sini dalam review artikel yang saya temukan menggunakan minyak goreng bekas dan tall oil. Minyak goreng yang pertama kita akan membahas tentang minyak goreng bekas. Minyak goreng bekas merupakan limbah yang dihasilkan dari memasak. Minyak ini mengandung banyak asam lemak dan senyawa oksigen yang perlu dihilangkan agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Lalu proses HDO pada minyak goreng bekas bertujuan untuk mengurangi kandungan oksigen dan meningkatkan kualitas bahan bakar. Dengan menghilangkan oksigen, minyak goreng bekas dapat diubah menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai energi yang lebih tinggi. Lalu kemudian HDO dari umpan komersial selanjutnya yaitu dari tall oil. Tall oil merupakan produk sampingan dari proses pengolahan kayu, terutama dari pohon pinus. Tall oil mengandung asam lemak, resin, dan senyawa lainnya yang juga mengandung oksigen. HDO pada tall oil bertujuan untuk menghilangkan oksigen dan menghasilkan hidrokarbon yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku untuk industri kimia. Dalam proses HDO, minyak goreng bekas atau tall oil dicampur dengan hidrogen dan dipanaskan dalam reaktor dengan katalis. Katalis yang digunakan masih sama, yaitu NIMO atau nikel molybdenum. Selama proses ini, senyawa yang mengandung oksigen seperti asam lemak dan ester akan terurai dan mengeluarkan oksigen dalam bentuk air dan gas lainnya seperti CO dan CO2. Hasil akhir dari proses ini adalah hidrokarbon yang lebih bersih yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Lalu kemudian ada juga HDO dari fenol dan alkilfenol. Fenol merupakan senyawa organik yang terdiri dari cincin benzena yang terikat pada kelompok hidroksil atau OH. Sedangkan pengertian dari alkilfenol merupakan turunan fenol yang merupakan satu atau lebih kelompok alkil yang terikat pada cincin benzena. Contohnya termasuk
4-metilfenol, dan juga 2-etilfenol. Fenol dan alkilfenol sering ditemukan dalam bio-oil yang dihasilkan dari proses pirolisis lignin, yang merupakan komponen utama dari dinding sel tanaman. Senyawa ini mengandung oksigen yang tinggi yang dapat menyebabkan masalah dalam penggunaan bio-oil sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, proses HDO diperlukan untuk menghilangkan oksigen dan meningkatkan kualitas bahan bakar. Dalam proses HDO, fenol dan alkilfenol dicampur dengan hidrogen dan dipanaskan dalam reaktor yang dilengkapi dengan katalis. Biasanya, katalis ini akan berbasis logam, yaitu nikel molybdenum atau NiMO, dan juga kobalt molybdenum atau CoMo. Selama proses ini, kelompok hidroksil pada fenol dan alkilfenol akan terurai, dan oksigen akan dihilangkan dalam bentuk air. Hasilnya adalah hidrokarbon yang lebih stabil dan lebih cocok untuk digunakan sebagai bahan bakar. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya reaksi HDO untuk fenol dan alkilfenol dapat terjadi melalui dua jalur yang berbeda. Salah satu jalur menghasilkan produk aromatik, sementara jalur lainnya menghasilkan produk sikloheksena. Kinetika reaksi ini telah diteliti untuk memahami bagaimana senyawa ini berperilaku selama proses HDO dan untuk mengoptimalkan kondisi reaksi agar lebih efisien. Keuntungan HDO yaitu menghilangkan oksigen dari fenol dan alkilfenol, dapat meningkatkan Shetland number atau angka Shetland dari produk akhir, yang berarti bahan bakar yang dihasilkan akan memiliki performa yang lebih tinggi dalam mesin diesel. Lalu keuntungan selanjutnya yaitu proses ini juga membantu dalam mengurangi emisi polutan saat bahan bakar digunakan, menjadikannya lebih ramah lingkungan. Lalu kemudian ada juga HDO dimeric fenol. Pengertian dari dimeric fenol merupakan senyawa yang terbentuk dari dua unit fenol yang terikat bersama. Dalam konteks lignin, dimeric fenol seringkali muncul sebagai produk sampingan setelah proses depolimerisasi lignin. Senyawa ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan fenol tunggal. Proses HDO bertujuan untuk menghilangkan oksigen dari dimeric fenol yang dapat meningkatkan kualitas bahan bakar yang dihasilkan. Dengan mengurangi kandungan oksigen, produk akhir menjadi lebih stabil dan memiliki energi yang lebih tinggi. Mekanisme yang terjadi dalam HDO dimeric fenol yaitu selama proses HDO, dimeric fenol mengalami pemecahan ikatan yang menghubungkan dua unit fenol. Ini melibatkan dua jenis ikatan yang umum ditemukan dalam dimeric fenol. Yang pertama yaitu ikatan COC atau ether. Ini adalah ikatan yang menghubungkan dua atom karbon melalui atom oksigen. Lalu kemudian ada ikatan CC, yaitu ikatan langsung antara dua atom karbon. Katalis berbasis metal sulfida seperti NiMO atau CoMo digunakan untuk memfasilitasi pemecahan ikatan ini. Katalis ini membantu dalam mengurangi energi yang diperlukan untuk reaksi, sehingga proses menjadi lebih efisien.
Dengan melakukan HDO pada dimerik fenol, diharapkan dapat menghasilkan produk yang lebih sederhana dan lebih mudah digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini juga dapat membantu dalam mengurangi limbah yang dihasilkan selama konversi lignin. Lalu kemudian ada HDO dari pakan kompleks seperti minyak pirolisis atau lignin. Minyak pirolisis dihasilkan dari proses pirolisis, yaitu pemanasan biomasa seperti kayu atau limbah pertanian tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan campuran berbagai senyawa, termasuk gula, alkohol, fenol, keton, aldehida, furans, dan juga asam lemak, dan juga asam. Minyak pirolisis mengandung banyak senyawa yang dapat menyebabkan sifat-sifat merugikan, seperti viskositasnya yang tinggi dan juga stabilitas yang rendah. Senyawa-senyawa ini perlu dihilangkan atau diubah agar minyak pirolisis dapat digunakan secara efektif sebagai bahan bakar dalam aplikasi lainnya. Katalis yang berbasis NiMO atau nikel molybdenum sering digunakan dalam proses HDO ini karena dalam penelitian menunjukkan bahwa katalis ini amat sangat efektif dalam memecah ikatan yang sulit dalam lignin dan mencapai tingkat deoksigenasi yang tinggi. Katalis ini dapat disintesis di laboratorium atau dibeli secara komersial dan telah diuji untuk ketahanan jangka panjang dalam pengolahan minyak pirolisis dari berbagai sumber, seperti gandum dan juga jelai. HDO bertujuan untuk mengurangi kandungan oksigen dalam minyak pirolisis. Dengan menghilangkan oksigen, produk akhir menjadi lebih stabil dan nilai energinya akan lebih tinggi kan. Lalu dengan menerapkan HDO pada minyak pirolisis diharapkan dapat menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Tidak hanya itu, namun juga diharapkan dapat membantu dalam pengurangan limbah yang dihasilkan selama konversi biomasa. Meskipun HDO menjanjikan, masih ada tantangan dalam mengoptimalkan proses ini untuk berbagai jenis pakan kompleks. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme reaksi dan meningkatkan sistem katalis yang ada sehingga dapat diterapkan secara lebih luas dan juga untuk industri pengolahan bahan bakar. Lalu kemudian ada likuidasi reduktif lignin. Lignin merupakan komponen penting dalam biomasa lignoselulosa dan memiliki potensi besar sebagai sumber senyawa aromatik terbarukan. Proses likuidasi lignin bertujuan untuk mengubah lignin menjadi produk cair yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan kimia. Namun proses ini menghadapi tantangan, terutama dalam mengurangi pembentukan char atau sisa padat dan meningkatkan hasil produk cair. Ada beberapa proses, yaitu proses batch menggunakan katalis komersial, yaitu pada awal penelitian penggunaan katalis sulfida dalam konversi lignin lebih fokus pada sejauh mana lignin dapat dimanfaatkan daripada struktur katalis dan hubungan aktivitasnya.
Katalis sulfida dipilih berdasarkan reputasi mereka dalam toleransi terhadap sulfur dan kemampuan untuk melakukan desulfurisasi, hidrogenasi, dan hidrogenolisis. Salah satu studi awal yang penting dilakukan oleh Fuori pada tahun 1988 menunjukkan bahwasannya lignin dapat dilikuidasi di bawah kondisi termolisis yang ringan, di mana di bawah suhu 400 derajat Celcius. Penelitian ini memberikan wawasan awal tentang potensi konversi lignin menggunakan katalis sulfida. Katalis sulfida yang tidak didukung seperti NiMO atau Al2O3 memiliki fase aktif MOS2, di mana Ni dan CO berfungsi sebagai promotor. Katalis ini menunjukkan aktivitas yang baik dalam konversi lignin, tetapi juga mengalami perubahan sifat tekstural selama reaksi. Misalnya luas permukaan dan diameter pori katalis dapat menurun, yang dapat mempengaruhi efisiensi reaksi. Lalu selanjutnya ada deaktivasi katalis, yaitu deaktivasi katalis adalah masalah signifikan dalam proses likuidasi lignin. Penelitian menunjukkan bahwa kehilangan sulfur selama reaksi tampaknya tidak dapat dihindari untuk katalis sulfida. Deaktivasi ini dapat mengurangi efektivitas katalis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi untuk meregenerasi katalis dan mempertahankan aktivitasnya. Katalis sulfida lainnya itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, katalis yang tidak didukung seperti yang sudah saya paparkan tadi, yaitu NiCOMO atau Al2O3, dan juga katalis yang didukung seperti NiMO atau gamma Al2O3 yang menunjukkan kinerja yang baik dalam konversi lignin. Katalis ini dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi reaksi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan katalis yang didukung dapat meningkatkan hasil produk cair dan mengurangi pembentukan char. Katalis memainkan peran penting dalam proses pengolahan trigliserida, minyak pirolisis, dan juga lignin. Namun salah satu tantangan utama dalam penggunaan katalis adalah masalah deaktivasi, yaitu yang dapat mengurangi efektivitasnya seiring waktu. Deaktivasi katalis terjadi ketika katalis kehilangan aktivitasnya selama proses reaksi. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pembentukan deposit karbon, penghilangan komponen aktif, atau perubahan struktur katalis. Dalam konteks pengolahan biomasa, kehilangan sulfur dari katalis sulfida adalah salah satu penyebab utama deaktivasi. Ketika sulfur hilang, maka situs aktif pada katalis menjadi tidak efisien, sehingga mengurangi kemampuan katalis untuk melakukan reaksi yang diinginkan. Lalu kemudian penyebab dari deaktivasi tersebut meliputi pembentukan deposito karbon, di mana selama reaksi senyawa organik dapat terakumulasi pada permukaan katalis, membentuk lapisan karbon yang menghalangi akses reaktan ke situs aktif. Kemudian kehilangan sulfur, di mana katalis sulfida seperti NiMO dan COMO sangat bergantung pada keberadaan sulfur untuk menjaga aktivitasnya. Kehilangan sulfur selama reaksi dapat menyebabkan penurunan aktivitas katalis. Penyebab selanjutnya yaitu perubahan struktur katalis. Suhu tinggi
dan kondisi reaksi yang keras dapat menyebabkan perubahan fisik dan kimia pada struktur katalis yang dapat mengurangi luas permukaan dan jumlah situs aktif. Strategi untuk mengatasi deaktivasi. Untuk mengatasi masalah deaktivasi dapat dilakukan beberapa strategi, yaitu regenerasi katalis, di mana proses regenerasi dapat dilakukan untuk mengembalikan aktivitas katalis yang hilang. Ini bisa melibatkan perlakuan kimia atau fisik untuk menghilangkan deposit karbon dan mengembalikan komponen aktif. Lalu kemudian, desain katalis yang lebih baik. Pengembangan katalis baru dengan struktur yang lebih stabil dan tahan terhadap kondisi reaksi yang keras dapat membantu mengurangi risiko deaktivasi. Misalnya, penggunaan katalis yang didukung dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi reaksi. Lalu kemudian yang terakhir yaitu penggunaan katalis yang tidak didukung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa katalis yang tidak didukung seperti yang dikembangkan dengan teknologi nebula dapat menunjukkan aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan katalis konvensional karena mereka tidak terpengaruh oleh dukungan yang dapat menyebabkan interferensi selama reaksi. Lalu ada kinetika reaksi HDO. Kinetika reaksi HDO atau hidrodeoksigenasi merupakan studi tentang laju dan mekanisme reaksi yang terjadi saat mengolah bahan baku biomasa seperti trigliserida, minyak pirolisis, dan juga lignin menggunakan katalis sulfida. Memahami kinetika ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi proses dan skala produksi. Dalam studi kinetika HDO trigliserida, penelitian dilakukan dengan menggunakan katalis sulfida seperti COMO atau Al2O3. Dalam penelitian ini juga campuran minyak biji kapas seberat 10% dicampur dengan diesel yang telah didesulfurisasi untuk menghasilkan diesel terbarukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan aliran Plug untuk mempelajari kinetika reaksi yang mempertimbangkan resistensi transfer massa internal. Hasilnya menunjukkan bahwa reaksi mengikuti kinetika orde pertama, di mana laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan dan kondisi reaksi. Beberapa parameter penting yang diukur dalam studi ini meliputi konstanta laju reaksi atau yang sering disimbolkan dengan huruf K. Ini menunjukkan seberapa cepat reaksi berlangsung. Pada suhu 300 derajat Celcius, konstanta laju K adalah 7,39, sedangkan pada suhu 320 derajat Celcius meningkat menjadi 14,35. Ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi. Resistensi transfer massa ini merupakan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terutama dalam sistem yang kompleks seperti reaksi HDO. Tantangan dan peluang untuk penelitian di masa depan. Peluangnya yaitu termasuk pengembangan katalis yang lebih tahan terhadap deaktivasi, serta metode pre-treatment untuk menghilangkan kontaminan yang dapat mempengaruhi kinerja katalis. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.